Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani, pelajaran ketiga, anak yang dijanjikan, Jumat 14 Januari, pendalaman. Kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai anak Allah memenuhi beberapa fungsi pada waktu yang sama. Pertama-tama, sebagai putra ilahi Allah, Yesus datang untuk mengungkapkan Bapa kepada kita. Melalui tindakan dan perkataannya, Yesus menunjukkan kepada kita seperti apa Bapa sebenarnya dan mengapa kita dapat mempercayai dan menaatinya. Yesus juga datang sebagai anak Daud, Abraham, dan Adam, yang dijanjikan yang melaluinya Allah telah berjanji akan mengalahkan musuh dan memerintah dunia. Jadi, Yesus datang untuk menggantikan Adam sebagai kepala umat manusia dan memenuhi tujuan awal yang Allah sediakan bagi mereka. Yesus datang untuk menjadi penguasa yang benar, yang Allah selalu inginkan untuk dunia ini miliki. Perkataan yang diucapkan kepada Yesus di Yordan itu, "Inilah anakku yang aku berkenan," meliputi seluruh umat manusia. Allah berbicara kepada Yesus selaku wakil kita. Dengan segenap dosa dan kelemahan kita, tidak dibuangkannya kita sebagai tidak berharga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 5 dan 6. Kemuliaan yang hinggap atas Kristus itu ialah janji tentang kasih Allah bagi kita. Cahaya yang turun dari pintu gerbang yang terbuka ke atas kepala juru selamat kita akan turun pula ke atas kita apabila kita berdoa memohon bantuan untuk melawan pencobaan. Suara yang berbicara kepada Yesus itu berkata kepada setiap jiwa yang percaya, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Alfa dan Omega jilid 5 halaman 113. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Ketika kita mendengar kata hari terakhir, itu sudah dimulai. Kapan? Ketika Yesus telah menggenapi janji Allah, di mana Ia datang ke dunia menjadi manusia dan Dia mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bapa berjanji bahwa Dia akan membangkitkan anak-anaknya, dan berita baiknya adalah bahwa Dia memprakarsai kebangkitan anak-anaknya oleh kebangkitan Yesus. Kita tahu bersama ketika Yesus mati, Ia dikuburkan dan Dia bangkit, dan ini menjadi pengharapan bagi anak-anak Tuhan yang telah mati, yang mati di dalam Tuhan. Akan ada janji kebangkitan. Bapa juga menjanjikan ciptaan baru. Dia telah memenuhi janji itu dengan menciptakan kehidupan kerohanian baru di dalam kehidupan kita. Dia berjanji akan menjadikan kita manusia yang baru asalkan kita datang kepadanya. Dia berjanji bahwa Dia akan menegakkan kerajaan terakhirnya. Dia meresmikan kerajaannya dengan membebaskan kita dari kuasa iblis dan menempatkan Yesus sebagai penguasa kita. Tetapi ingat, ini semua hanyalah permulaan. Apa yang Bapa mulai lakukan dalam kedatangan Yesus pertama, ingat bahwa Yesus akan kembali datang pada kedatangan yang kedua untuk menjemput saudara dan saya yang setia kepadanya. Kita sedang hidup di hari-hari terakhir sejarah dunia ini. Apakah kita sudah siap ketika Yesus datang kembali dan menyelamatkan kita? Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa harus Yesus? Kalau kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 5, mengapa harus Yesus Kristus? Oleh karena Dia lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Ketika Yesus mati dan Dia dikuburkan, Bapa memerintahkan Gabriel yang paling berkuasa dari bala tentara Tuhan untuk memindahkan akan batu dari kuburan Kristus. Dan ketika batu tersebut telah digulingkan ataupun dipindahkan, para prajurit mendengarkan suara, "Anak Allah, keluarlah, Bapamu memanggilmu." Kita boleh lihat itu di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 432. Yesus adalah anak Allah. Tetapi apakah dengan sebutan anak Allah itu berarti bahwa Yesus itu benar-benar diperanakkan secara literal oleh Bapa? Ketika Paulus memberitahukan kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 4 ayat 15, dia katakan seperti ini, "Di dalam Kristus Yesus aku menjadi Bapa kamu melalui Injil."
apakah ketika Paulus mengatakan bahwa aku menjadi bapamu kepada jemaat Korintus, apakah memang benar-benar bahwa Paulus adalah ayah atau bapa dari anggota jemaat Korintus secara literal? Tentu saja tidak. Tetapi status mereka, adanya hubungan erat, adanya hubungan spiritual atau kerohanian yang cukup dekat antara Paulus dengan jemaat di Korintus. Itu maksudnya. Begitu pula ketika ada ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu merupakan anak sulung ataupun diperanakan. Itu mengacu kepada hubungan emosional, hubungan spiritual antara bapa dengan anak. Sekali lagi bahwa kata memperanakkan mengacu pada awal pemerintahan Yesus atas bangsa-bangsa dan bukan pada awal keberadaannya, karena Yesus itu selalu ada dan Dia adalah Allah. Karena di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 149 di sana dengan jelas menyatakan bahwa Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam dan tidak diperoleh dari orang lain. Dia adalah Allah sejak dari dahulu kala dan menjadi manusia dalam proses inkarnasi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Ia adalah Allah. Dan jangan pernah lupa bahwa ketika Yesus datang ke dunia, Ia melakukan akan misinya supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Kita berterima kasih oleh karena status kita adalah anak-anak Allah. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih oleh karena Yesus adalah anak yang dijanjikan yang datang ke dunia ini dan memberikan keselamatan kepada kami umat-umatnya dan menjadikan kami anak-anak Allah. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.